Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, Apa Aku Tidak Boleh Mencintainya? Andrea menunjukkan kembali kotak susunya. Aku duluan ya, jemputan sudah datang. Sama-sama. Senang bisa membantumu. Brian memandangi punggung Andrea yang kian menjauh. Melihat gadis itu, Brian teringat kembali dengan Audrey. Kalian sangat mirip. Apa karena itu Arthur menikahimu? Hari-hari berlalu begitu saja. Semakin hari Andrea semakin tidak dapat mengontrol dirinya. Ia akan selalu muntah saat mencium aroma bawang merah. Apalagi melihat daging segar, dengan cepat wanita akan berlari ke arah wastafel. Desas-desus tentang berita kehamilan Andrea pun menjadi perbincangan di restoran hotel Dinata. Gosip yang beredar jika wanita 22 tahun itu tengah hamil di luar nikah. Ada yang mengatakan dia hamil anaknya Pak Arthur. Yang benar saja, apa mungkin Pak Arthur serius dengannya? Aku kira hanya sebatas main-main. Katanya begitu, bahkan saat dia pingsan beberapa waktu lalu, Pak Arthur panik dan membawanya ke rumah sakit. Bukannya Pak Arthur sudah memiliki kekasih, Ibu Selin, yang dulu sering diajak kemari? Katanya, Nyonya Dinata tidak setuju. Sebuah dehem dari seorang pria membungkam obrolan dua orang pramusaji yang bertugas di restoran hotel Dinata. Kedua wanita itu langsung menunduk tak berani mengangkat kepalanya. Apa aku membayar kalian untuk bergosip? Dek, jantung kedua wanita itu berdetak cepat. Salah satu dari mereka bahkan menelan ludahnya dengan kasar. Kenapa kalian diam? Nada suara Arthur terdengar sangat dingin. Maafkan kami, Pak. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk berbicara. Arthur mencebikkan bibirnya. Ia yang datang hendak mengajak sang istri makan siang. Tanpa sengaja mendengar dua orang bawahannya yang sedang membicarakan Andrea. Manajer restoran itu pun mendekat. Saat melihat dua orang pramusaji yang sepertinya sedang terkena masalah dengan atasan mereka. Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu? Berikan surat peringatan satu pada mereka berdua. Mereka telah lancang bergosip di tempat ini. Tanpa mendengar jawaban dari manajer, Arthur berlalu begitu saja. Ia ingin cepat melihat sang istri yang katanya sedang muntah-muntah. Saat memasuki dapur, Arthur kembali mendengar istrinya menjadi bahan pembicaraan. Tangan pria itu terkepal di sisi kanan dan kiri tubuhnya. Rhea begitu keras kepala. Lihatlah sekarang, orang-orang menganggapnya wanita tidak benar. Aku tidak bisa membiarkan ini lebih lama. Sayang, maafkan aku tidak bisa menurutimu lagi. Sudah cukup, aku tidak mau mendengar mereka menjelekkan kamu lagi. Andrea, katakan saja, kamu sedang hamil, kan? Chef Danu berdiri dengan bersedekap dada. Sementara, Andrea sedang duduk lemas setelah muntah-muntah. Danu, jangan seperti ini. Chef Vincent menengahi. Ia tidak mau terkena masalah jika Arthur tahu tentang hal ini. Kenapa Anda membelanya, Chef? Andrea salah satu contoh tidak baik di sini. Seperti yang kita ketahui, dia masih lajang, tetapi akhir-akhir ini sering sekali muntah.
Apa Chef tidak memperhatikan? Andrea bahkan jijik melihat daging mentah. Chef Danu menghela nafas pelan. Aku memang belum pernah menikah, tetapi dari gelagatnya Andrea seperti ciri-ciri wanita yang sedang hamil. Lanjutnya kemudian, Chef Vincent menatap Andrea meminta jawaban. Sejak tadi wanita muda itu hanya diam menundukkan kepalanya. Sandra hanya mampu mengusap bahu Andrea. Ia sadar tidak berhak berbicara, karena itu urusan pribadi Andrea. Andrea, bicaralah, jangan hanya diam. Chef Danu kembali berbicara. Aku. Ada apa ini, Dek? Arthur. Andrea memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Mata wanita muda itu membulat kala ia mendapati sang suami berada di sana. Pak Arthur. Chef Vincent, Chef Danu, dan Sandra dengan kompak menyebut nama atasan mereka secara bersamaan. Beberapa pekerja yang ikut berdiri di sana, memberi jalan. Agar Arthur bisa mendekat ke arah Andrea dan yang lainnya. Ada apa ini? Ulang pemilik hotel di Nata itu lagi. Tidak ada yang berani bersuara, Chef Vincent dan Chef Danu saling melempar tatap. Sandra menelan ludahnya kasar. Tatapan Arthur begitu mematikan. Itu Pak. Dia pun bingung untuk menjelaskannya. Bicara yang benar jika kamu masih ingin bekerja di sini. Andrea menatap sang suami sembari menggeleng kecil. Itu, Pak, Andrea muntah-muntah. Jawab Sandra sekenanya. Rea, apa yang dikatakan Sandra itu benar? Arthur menatap sang istri penuh perhatian. Ingin sekali ia memeluk wanita itu saat ini juga. Kepala Andrea mengangguk kecil. Andrea, mumpung di sini ada Pak Arthur, kenapa kamu tidak katakan saja yang sebenarnya? Apa yang sedang terjadi dengan kamu? Jika kamu hanya diam, saya anggap pendapat saya benar. Jika kamu sekarang sedang hamil tanpa suami. Chef Danu kembali bersuara. Ia ingin membongkar rahasia antara Andrea dan Arthur. Tidak, itu tidak benar. Kepala Andrea menggeleng kencang. Apanya yang tidak benar? Kamu tidak hamil. Lalu kenapa kamu sejak beberapa hari lalu selalu muntah-muntah? Chef Danu. Chef Vin memperingati dengan tatapan matanya. Bagaimanapun ia sudah pernah melihat kedekatan Andrea dan Arthur saat di ruang kesehatan. Kenapa Anda selalu membelanya? Chef, saya hanya ingin membantu meluruskan saja. Kita semua di sini tahu, Andrea gadis baik-baik. Tidak mungkin kan jika dia hamil di luar nikah? Tangan Arthur terkepal di balik punggung. Sungguh ia sudah tidak tahan mendengar omongan-omongan buruk tentang wanita yang dicintainya. Aku. Andrea hamil anakku, Dek. Semua orang yang berada di dapur itu tersentak dan menatap ke arah Arthur. Kasak kusuk pun kembali terdengar. Andrea sedang mengandung anakku. Arthur mendekat ke arah sang istri, kemudian setengah berjongkok di hadapan wanita itu. Bagaimana keadaanmu? Apa masih mual? Kepala Andrea menggeleng. Ia menatap sang suami dengan berkaca-kaca. Ingin sekali Andrea memeluk pria itu. Pak,
Apa Bapak mengatakan hal itu hanya untuk melindungi Andrea? Chef Danu kembali bersuara. Sepertinya ia tidak takut jika setelah ini dipindah tugaskan oleh Arthur. Apa salah jika seorang suami melindungi istrinya? Dek. Andrea kembali tersentak mendengar ucapan suaminya. Istri. Semua orang yang berada di sana kaget mendengar ucapan Arthur, kecuali Sandra yang sudah tahu. Istri, apa maksud Bapak? Kali ini Chef Vincent yang bertanya. Ya, Chef, seperti yang Anda dengar, saya dan Andrea, kami suami istri. Arthur meraih tangan sang istri, kemudian menunjukkan jari yang dilingkari cincin pernikahan mereka. Jika kalian sudah menikah, kenapa dirahasiakan? Chef Danu tidak begitu saja percaya dengan ucapan Arthur. Arthur mencebik. Itu karena permintaan istriku yang tidak ingin ada orang yang tahu, jika kami sepasang suami istri. Ayo. Arthur menarik tangan Andrea dengan lembut, membuat wanita muda itu berdiri di sisinya. Kita pulang. Tapi, Arthur mendelik, sehingga membuat Andrea menurut. Sandra, tolong ambilkan barang-barang istriku di loker. Aku tunggu di parkiran. Perintah Arthur kepada Sandra. Baik, Pak. Sandra pun pergi ke loker untuk mengambil barang Andrea. Arthur menggandeng tangan sang istri menuju pintu keluar dapur. Namun, sebelum benar-benar keluar, Arthur kembali berucap. Aku tahu kalian semua belum percaya akan ucapanku, tetapi aku tidak peduli. Aku menikahi Andrea secara sah, di mata hukum dan agamaku tepat 3 bulan yang lalu. Dan secepatnya, kami akan melakukan resepsi pernikahan di hotel ini. Aku akan mengundang kalian semua. Pria itu kemudian benar-benar mengajak sang istri untuk meninggalkan hotel. Hening menyelimuti di mobil dalam saat perjalanan pulang. Andrea tidak berani bersuara. Ia hanya mampu mendekap tas kerjanya di dada. Aura Arthur terlihat garang. Ia seperti macan yang siap menerkam mangsanya. Apa kamu? Andrea menelan ludahnya kasar. Ia seperti melihat Arthur yang dulu. Saat pertama kali ia menginjakkan kaki di kediaman Dinata. Maksudku, Pa, aku minta maaf. Wanita itu tak tahu harus memulai dari mana. Ia yakin kini Arthur sedang marah padanya. Apa kamu tahu, di mana letak kesalahanmu? Andrea mengangguk kecil. Ia tahu, keinginannya untuk menyembunyikan pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan. Kamu tahu, hatiku sakit, Rhea, saat mendengar orang-orang membicarakan hal buruk tentangmu. Hatiku sakit saat mendengar mereka berpikiran buruk tentang anakku yang bahkan baru berbentuk embrio. Andrea tak berani menatap sang suami. Ia hanya mampu menundukkan kepalanya. Perjalanan pulang yang biasanya memakan waktu 15 hingga 20 menit, kini terasa sangat lama. Maafkan, aku, cicitnya pelan. Berhenti bekerja, aku masih sanggup menghidupimu dan anak-anakku. Aku bahkan memberikan lebih banyak uang jajan daripada gaji yang kamu dapatkan di hotel. Berhenti bekerja, aku bekerja bukan untuk mencari uang, aku tahu uang yang kamu berikan lebih banyak. Tetapi, aku bekerja untuk menyalurkan bakatku. Andai saat ini Andrea berani menjawab ucapan suaminya,
Ingin rasanya ia memberitahu isi hatinya. Diam di rumah dan urus putrimu. Daripada di luar sana, kamu mendapatkan omongan yang tidak benar. Kamu istriku, bukan wanita yang tidak benar. Seenaknya saja mereka berbicara yang tidak-tidak tentangmu. Tangan Arthur terkepal, kemudian ia memukul setir mobil berulang kali. "Pa, jangan begini, nanti tanganmu terluka." Andrea meraih tangan suaminya, agar pria itu menghentikan pukulannya. "Kamu selalu takut orang-orang berpikir buruk tentangmu, tetapi lihatlah. Keras kepalamu membuat mereka semakin berpikir buruk tentangmu." "Iya, aku minta maaf. Aku tidak akan mengulangi lagi." "Setelah ini, aku akan selalu mengakui jika aku adalah istri dari Arthur Dinata." Sampai di rumah, Arthur memanggil salah satu asisten rumah tangganya. "Ada apa, nak?" tanya Bibi Rosie dari arah dapur. "Tolong siapkan makan siang untukku dan Rhea, Mi." "Art, aku bisa." Tangan Arthur terangkat ke udara. Itu artinya ia meminta sang istri untuk diam dan menurut. "Aku meminta Bibi, kamu cukup duduk dan menunggu." Arthur beralih kepada sang bibi. "Bi, tolong berikan makanan bergizi untuknya." Ternyata selama ini di Hotel Rhea sering muntah, dan dia tidak mengatakan apapun padaku. "Aku sudah meminum obat mual dari dokter." "Aku tidak meminta pendapatmu." Andrea hanya mampu menghela nafas pelan. "Aku akan naik untuk mengganti pakaian. Apa kamu mau ikut?" Kepala Andrea menggeleng kecil. "Aku nanti saja sekalian setelah makan." Arthur pun pergi meninggalkan sang istri. "Ada apa? Apa kalian bertengkar?" Andrea menggeleng dengan cepat. "Tidak, Bi, hanya saja, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia marah karena aku merahasiakan hubungan kami di hotel. Sehingga orang-orang di sana berpikiran buruk tentang aku. Rhea, Bibi mengerti kamu merahasiakan hubungan kalian karena status kita yang berbeda. Tetapi, alangkah baiknya jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Kamu jangan egois memikirkan diri sendiri, tetapi pikirkan juga perasaan suami kamu. Dia pasti ingin diakui sebagai seorang suami." Andrea mengangguk paham. "Maafkan aku, Bi. Aku janji, tidak akan egois lagi." Belajarlah berpikir dewasa, apalagi, sekarang kamu akan menjadi seorang ibu dari bayi yang kamu kandung sendiri. "Iya, Bi." Di malam hari setelah makan malam, Arthur mengajak sang mama berbicara berdua di ruang kerja yang ada di rumah mewah mereka. "Ada apa, Art?" tanya Mama Daisy. Ia yakin ada hal penting yang ingin dibahas sang putra. Karena pria itu mengajaknya berbicara di ruang kerja. "Aku ingin mengadakan resepsi pernikahan secepatnya, Ma." Ucap Arthur langsung pada intinya. Alis Mama Daisy bertaut, resepsi pernikahan, bukannya Arthur dan Andrea tidak pernah membahas hal itu. Kenapa tiba-tiba, kalian tidak pernah membahas hal ini sebelumnya? Mama kira, semuanya sudah selesai. Arthur menghela nafas pelan. Ia kemudian menceritakan kejadian di restoran hotel kepada sang mama. "Aku ingin membungkam mereka yang telah berpikiran buruk tentang Rhea, Ma. Hanya dengan mengadakan resepsi dan menampilkan foto-foto pernikahan kami, mereka akan terbungkam."
Baiklah, Mama ikut apa keputusanmu. Mama akan membuatkan gaun dan setelan untuk kalian. Arthur menganggukkan kepalanya. Aku sudah meminta Rhea untuk berhenti bekerja. Mama Daisy menatap sang putra tak percaya. Arthur, jangan gila. Istrimu bisa tertekan jika hanya diam di rumah. Arthur menghela nafas kasar. Aku hanya tidak mau istriku kelelahan, Ma. Dan lagi, dia bisa semakin tertekan jika sering mendengar omongan yang tidak baik. Lagi pula, Rhea masih bisa sering-sering datang ke hotel untuk memantau perkembangan di sana. Tetapi bukan untuk bekerja. Mama Daisy memilih mengalah. Ia tahu keputusan Arthur sangat sulit untuk ditentang. Pria itu sangat mirip dengan mendiang sang papa. Terserah kamu saja, asalkan tidak terjadi sesuatu dengan kandungan Rhea. Arthur menganggukkan kepalanya. Aku tahu yang terbaik untuk Rhea, Ma. Meski itu sangat sulit untuk diterima. Baiklah, lalu kapan kamu akan mengadakan resepsi? Arthur nampak berpikir sejenak. 2 minggu lagi, aku ingin mempersiapkan dengan matang. Selain untuk mempublikasikan hubungan kami. Aku ingin memberikan pesta yang berkesan untuk Rhea. Mama Daisy tersenyum. Sepertinya, kamu sangat mencintai Rhea. Arthur menyunggingkan sudut bibirnya. Apa aku tidak boleh mencintainya? Tentu, sangat boleh, dan itu harus. Arthur kembali ke kamar dengan membawa segelas susu ibu hamil untuk sang istri. Seperti biasanya, Andrea sudah berada di atas tempat tidur duduk bersandar, dengan selimut yang menutupi kakinya. Minumlah. Arthur menyodorkan gelas itu kepada sang istri. Tanpa bicara, Andrea menerima pemberian sang suami, kemudian meneguknya perlahan hingga tandas. Aku akan mengganti baju sebentar. Ucap Arthur yang kemudian berlalu ke ruang ganti. Andrea pun hanya menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, sang suami telah kembali dengan hanya menggunakan celana tidur tanpa baju. Kebiasaan tidur Arthur saat bersama Andrea. Marilah, Arthur yang telah berbaring di sebelah kiri Andrea, meminta wanita muda itu untuk memeluk tubuhnya. Andrea menurut, kemudian memeluk pinggang sang suami, dan menyembunyikan wajahnya pada dada bidang Arthur. Apa kamu ingin menangis? Kepala Andrea menggeleng. Tidak apa-apa, aku izinkan kamu menangis malam ini. Tetapi, setelah itu tidak lagi. Arthur mengusap lembut punggung sang istri. Seketika punggung wanita muda itu bergetar, dan Arthur merasakan ada tetasan air jatuh di atas dadanya. Maafkan aku, Pa, ucap Andrea terisak. Maaf untuk apa? Arthur ingin memancing kembali. Apa wanita muda itu benar-benar telah menyadari kesalahannya? Maaf karena aku keras kepala, dan membuat anak kita mendapat omongan yang tidak baik. Jadi, apa aku salah jika membuka tentang hubungan kita? Bersambung.